Pada suatu hari, Vito dan Nadia pergi mengunjungi neneknya yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Bawen. Di sana, para warga memiliki sawah yang sangat luas. Begitupun dengan nenek Vito dan Nadia. Vito dan Nadia ikut neneknya ke sawah untuk memanen padi. Nenek berkata bahwa tahun ini banyak hama tikus dan serangga, sehingga hasil panen padi menjadi berkurang. Kemudian, Vito bertanya kepada nenek, "Apakah tahun lalu tidak ada hama, Nek?" Nenek menjawab bahwa tahun lalu tetap ada hama, namun jumlahnya sedikit, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kemudian Nadia bertanya, apa yang terjadi jika tikus di sawah ini dibasmi? Nah, perlu anak-anak ketahui, jika tikus di sawah dibasmi, itu akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya yang ada di sawah. Kenapa bisa begitu ya? Mari kita pelajari bersama. Jadi, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah elang. Elang merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular sehingga di rantai makanan ini elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, apakah anak-anak sampai sini paham? Nah, lalu siapa yang akan memakan elang? Bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh decomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Menurutmu, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya, monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Nah, cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Selanjutnya, rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan yang pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput.
Contoh lagi, tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai decomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Dimulai dari tanaman yang mati, kemudian dimakan oleh cacing tanah kemudian dimakan oleh burung. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Nah, jadi jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Berdasarkan gambar tadi, kita dapat membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Dimulai dari bunga yang dimakan oleh semut, kemudian semut dimakan oleh kumbang, kumbang dimakan oleh laba-laba. Selain itu, bunga dimakan oleh kupu-kupu, kemudian kupu-kupu dimakan oleh laba-laba. Jadi ada beberapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di atas. Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen 2 dan konsumen 3. Nah, sekarang adalah tugas anak-anak untuk mencoba membuat jaring-jaring makanan. Anak-anak bisa membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem sungai, ekosistem laut, dan ekosistem hutan menggunakan media papan ekosistem atau pakem yang disediakan oleh guru kalian. Silahkan mencoba. See you!